Sejarah Bahasa Indonesia, lisan dan tulisan awal bangsa Indonesia lahir oleh bangsa Nusantara. Abstrak. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang ditawarkan di Indonesia. Bahasa Indonesia harus menjadi sebuah instrumen di dalam melakukan komunikasi nomor satu di Indonesia. Dengan bertambah pesatnya arus globalisasi, modernisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, penelitian ini lebih relevan menggunakan metode penelitian pustaka, dikarenakan persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Dan sebaliknya, tidak mungkin mendapatkan datanya dari riset lapangan. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Di dalam perkembangan globalisasi serta modernisasi, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 25 sampai 20 Juni tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia kedua diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Oktober tanggal 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ketiga diselenggarakan di Ibu Kota Jakarta pada 28 Oktober tanggal 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia keempat dilaksanakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima diselenggarakan di Jakarta pada 28 Oktober 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam diselenggarakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia ketujuh diselenggarakan di Hotel Indonesia yakni pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Bahasa Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta yakni pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 diselenggarakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang 10 diselenggarakan di Jakarta yakni pada 28 sampai 31 Oktober 2013. Pendahuluan Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara. Dengan letak geografis, Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan, yang merupakan faktor yang membuat Indonesia berbeda. Beda budaya dan beda bahasa adalah ciri khas negara Indonesia yang sama. Dari sudut pandang sejarah negara Indonesia, bahasa Indonesia muncul dari pola dasar bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu digunakan untuk bahasa selama beberapa abad di seluruh negeri. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Bangka, Jambi, dan Palembang, bisa diambil sebuah analisis bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan dari dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di wilayah Sumatera. Seiring dengan kejayaan Sriwijaya, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perubahan sosiokultural pada tata kehidupan manusia terus berlangsung searah dengan berkembangnya zaman, termasuk perubahan kedudukan bahasa Melayu bagi Indonesia. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat nomor satu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia pada saat peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal Oktober 1928. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki
Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat semua pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Jauh sebelum bahasa Indonesia, tidak ada bahasa yang berhasil mempersatukan bangsa dari sudut pandang persatuan dan kesatuan bangsa. Pengutapan Sumpah Pemuda di Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan awal dari perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, dengan derasnya arus modernisasi, globalisasi, dan pengetahuan, bahasa Indonesia harus mampu menjadi alat komunikasi yang penting di Indonesia. Menghadapi situasi ini, para pemangku kepentingan perlu inovasi agar bahasa Indonesia selalu dapat beradaptasi dengan zamannya, sehingga bahasa Indonesia memiliki kedaulatan sendiri. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah dengan mengadakan beberapa seminar tentang bahasa Indonesia. Kongres pada hakikatnya merupakan ekspresi dari keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Kongres yang berlangsung memunculkan sejumlah inovasi yang terbukti mampu bertahan dalam bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai bagian dari kedudukannya sebagai kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa berbeda. Dan 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai lambang identitas bangsa, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang menjadi landasan sebagai lambang identitas bangsa. Bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang menjadi landasan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berusaha mengkristalkan semangat kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia perlu dilestarikan dengan baik, serta kebanggaan setiap individu pemakai bahasa. Mereka selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka, sehingga sikap kebangsaan yang positif dapat kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia terhadap bahasa sendiri. Itu kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Pembahasan. Bermacam-macam upaya telah dilakukan untuk menjaga agar bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang seutuhnya. Beberapa upaya tersebut adalah banyaknya kongres, dari Kongres Bahasa 1 hingga Kongres Bahasa ke-10. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni pada tahun 1938 di Kota Solo. Kongres ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan di Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya pada tahun 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Kongres yang kedua ini diadakan pada tanggal 28 Oktober 1950 di Kota Medan. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan tindakan merasionalkan keinginan kuat dan keras bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional.
Pada tanggal 16 Agustus 1972, pemerintah meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum penyempurnaan bahasa Indonesia dan pedoman umum penetapan ketentuan resmi yang berlaku di seluruh Indonesia atau wawasan Nusantara. Kongres Bahasa 3. Kongres Bahasa 3 diadakan pada 28 Oktober dan 2 November pada tahun 1978 di Jakarta. Hasil kongres ini menunjukkan kemajuan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sejak tahun 1928 dan senantiasa berupaya meningkatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara optimal. Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres Bahasa Indonesia keempat dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia keempat tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55, yang menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Ibu Kota Jakarta. Pada saat Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental yakni sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Ibu Kota Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia kelima ini adalah usulan untuk mengubah Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Indonesia menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, selain mengusulkan disusunannya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Ibu Kota Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 ini yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8, yakni dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Ibu Kota Jakarta. Kongres Indonesia ke-7 menghasilkan kesepakatan dan usulan agar bulan Oktober dianggap sebagai bulan bahasa. Agenda bulan bahasa adalah menyelenggarakan seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Pada tanggal 28 Oktober 2008, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-5 membahas 5 isu utama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, dan bahasa media. Kongres bahasa ini bersifat internasional Kongres Bahasa ini bersifat internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Ibu Kota Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 tersebut merekomendasikan yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, merekomendasikan hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan pemerintah. Penutup simpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dalam rangka menjaga kelangsungan bahasa Indonesia, diselenggarakan 10 Kongres Bahasa Indonesia dengan tujuan untuk mempertahankan dan mendukung eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan era modernisasi dan globalisasi.
Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan di Solo, Jawa Tengah pada 25 Juni 1938. Kongres kedua tentang Bahasa Indonesia diadakan di Medan pada 28 Oktober 19. Kongres Bahasa Indonesia keempat kalinya diadakan di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober. 2 November 1978 diadakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Sejak November 1983, Kongres Bahasa Indonesia kelima diadakan di Jakarta. 28 Oktober 1988, Kongres ke-6 Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2 November 1993. Diadakan Kongres ke-7 Bahasa Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998. Mewakili Kongres ke-8 Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2003. Diadakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9 di Jakarta, yakni 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 diselenggarakan di Ibu Kota Jakarta, yakni pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berpresentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.